Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa umuri dunya waddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita mulai lagi pembelajaran online kita. Insya Allah di hari ini 8 Zulhijjah. Sebelum kita memulainya, mari kita bersama-sama berdoa untuk meminta apa? Kemudahan dan kelapangan dalam mencari ilmu. Ya, berdoa bersama-sama. Raditu bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni ilman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini 8 Zulhijjah 1441 Hijriah. Sebelumnya Ustadz mengingatkan kembali, kita masih dalam bulan-bulan, salah satu dari bulan-bulan yang suci. Dan di 10 hari pertama Zulhijjah ini adalah hari-hari yang sangat banyak sekali pahalanya, karena terkumpul di dalamnya banyak sekali ibadah, puasa, haji dan lain-lain. Maka Ustadz ulangi lagi dan selalu Ustadz ingatkan bahwa marilah kita memperbanyak amalan kita di hari ini, dan kita masih mempunyai 2 hari lagi, maka yang diperbanyak, semoga kita mendapatkan pahala yang banyak dan terima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Ustadz akan merefleksi ataupun kita mengevaluasi ulang pembelajaran yang kemarin. Nah, kemarin kita sudah mempelajari sepetik atau sepenggal ayat At-Thariq ayat 5, yaitu apa? Yang duril insanu mimma khuliqa. Nah, di situ Allah berfirman bahwa yang artinya yaitu adalah seharusnya manusia itu apa? Melihat dari apa dia diciptakan. Nah, di situ manusia harusnya melihat dan sadar bahwa dirinya adalah orang atau manusia yang tercipta dari tanah yang tidak berharga, yang bau dan serta warnanya jelek seperti itu. Dan maka patutlah kita sadar diri dan tidak sombong terhadap apa yang kita miliki sekarang, karena sesungguhnya Allah yang memberikan itu semua, dari rezeki, dari apalagi kepintaran, dari apalagi mungkin keahlian kita yang lain. Nah, maka kita wajib bersyukur. Itu yang pertama. Dan kita juga mengetahui banyak kosakata dari sepenggal ayat tersebut. Apa kosakatanya? Banyak sekali, dari nadhara, fi'il, ataupun dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja seperti itu, kata benda seperti itu. Nah, maka kita alhamdulillah bisa mempelajari itu semua karena ridha karena apa? Karena izin Allah. Maka dan selanjutnya adalah kita juga mengenal bahwa orang atau ibu kita saat melahirkan kita itu membutuhkan banyak orang maksudnya gimana? Maksudnya orang-orang berprofesi sebagai apa? Dalam bidang kesehatan, yaitu dokter, suster, bidan yang membantu keluarga ataupun ibu kita untuk melahirkan. Nah, kita patut menghargai mereka karena jasa mereka kita bisa terlahir di dunia ini, tapi tetap karena izin Allah. Mereka hanya perantara. Nah, itulah profesi dalam bidang kesehatan. Dokter yang berfungsi sebagai memeriksa sakit, dan insya Allah jika Allah menghendaki menyembuhkan orang sakit. Suster yang yang membantu dokter untuk menyembuhkan orang sakit. Nah, dan bidan tentu saja yang membantu persalinan atau melahirkan seperti itu. Dan tentu saja yang lain-lainnya seperti supir yang membantu mengantarkan ibu kita untuk untuk melahirkan ke rumah sakit. Mereka berjasa, profesi mereka berjasa, walaupun tidak terlalu besar, namun itu penting dalam hidup kita, karena jasa mereka kita dapat terlahir selamat. Dan terakhir, materi yang kemarin adalah tentang waktu. Kita mengetahui bahwa ada tahun, dari atas adalah abad, tahun, bulan, pekan atau minggu, hari, lalu jam, menit, detik. Nah, waktu atau satuan waktu itu memberikan kita pengetahuan bahwa hidup di dunia itu adalah bagian dari itu semua.
Nah, kita sudah berabad-abad lalu bumi diciptakan, waktu kita untuk hidup seperti itu. Nah, kita mempelajari hal itu untuk apa? Untuk mengenalkan waktu kepada kita. Untuk apa? Ya tentu saja untuk mengevaluasi diri kita, bermuhasabah bahwa sesungguhnya ketika kita melakukan hal-hal ini, ingat bahwa waktu kita itu semakin terbatas. Dari yang namanya detik, menit, jam, hari, minggu, terus. Kita sudah berapa tahun ini hidup? Ada yang sudah 9, 10, bahkan ada yang kurang dari itu sudah dijemput oleh Allah, dijemput oleh malaikat maut. Maka patutnya kita apa? Patutnya kita untuk bermuhasabah diri dengan kita apa? Belajar satuan waktu seperti itu. Ya, seperti itu ya. Insya Allah pembelajaran kita yang kemarin. Dan kita memasuki pembelajaran kita yang ketiga maksudnya tentang tema 1, yaitu adalah secara garis besar kita akan mempelajari penciptaan, tapi berbeda dengan penciptaan yang sebelumnya. Penciptaan ini adalah mengingatkan kita pada kematian. Karena apa? Ini adalah penciptaan setelah kita mati. Lalu masuk, kita silahkan perhatikan dan siapkan buku tulis kalian untuk mencatat apa yang penting ya. Ustadz hanya akan memberikan beberapa ringkasan materi yang nanti kalian silakan catat di buku tulis masing-masing. Pertama adalah Ustadz bacakanlah ala yadunnu ulaika annahum mab'usun. Nah, mungkin kalian sudah sangat sering familiar dengan ayat ini. Tentu saja ini adalah ayat Al-Mutaffifin, surat pada juz 30. Nah, tepatnya Al-Mutaffifin ayat 4. Nah, kita mengetahui, mari kita baca bersama-sama artinya. Silahkan dipersiapkan juga Al-Qur'annya untuk membaca bersama-sama. Apakah mereka tidak mengira sesungguhnya akan dibangkitkan? Jadi kita tahu, kita bisa memahami bahwa penciptaan itu tidak hanya pas saat kita lahir, saat manusia pertama diciptakan, tapi saat manusia sudah meninggal, ketika dalam kubur, badan kita, raga kita habis. Dimakan oleh apa? Dimakan oleh yaitu hewan-hewan di dalam tanah. Nah, seketika itulah kita akan tersisa tulang ekor. Tulang ekor seperti apa, Ustadz? Insya Allah nanti akan ada pembahasan berikutnya. Dari tulang ekor itu nanti Allah ciptakan lagi manusia. Berawal dari tulang ekor yang kecil, diciptakan manusia menjadi manusia seutuhnya. Seperti itu. Nah, maka penciptaan ini adalah sangatlah mengandung banyak hikmah. Nah, hikmah-hikmah yang lain akan dibahas insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya jika memungkinkan. Tapi kita bahas dulu dari segi kosakata bahasa Arab. Pertama ya, A ini kalau kalian pernah belajar durusul lughat atau bahasa Arab yang khusus anak-anak, A ini artinya adalah apakah? Berarti kata tanya ini. Berarti sepenggal ayat ini kalau dalam bahasa Indonesia adalah kalimat tanya karena diawali apakah? Apakah? Kalimat kata tanya. A adalah berfungsi untuk menjadikan kalimat tanya. Artinya apakah? La ini adalah peniadaan atau tidak. Nah, seperti itu. Atau tidak dilakukan. Nah, artinya ada tidak sama. Nah, yang duru, yadunnu. Nah, yadunnu ini adalah kalau kita mengenal dalam bahasa Indonesia adalah predikat atau kata kerja yang berarti adalah dalam bahasa Arab fi'il. Artinya adalah mengira. Ulaika, ulaika ini adalah sama artinya seperti dalika, yaitu itu ya. Ini. Tapi itunya itu dalam bentuk banyak. Semisal itu Ustadz menunjuk itu ada apel satu. Nah, Ustadz cuma menunjuk satu apel. Tapi kalau Ustadz menunjuk itu ada banyak apel. Nah, dalam bahasa Arab berbeda. Kalau itu dalam bahasa Arab satu kata itu dalika. Tapi kalau kalau itu dalam bahasa Indonesia itu sama, itu banyak, itu sedikit, itu tunggal, itu satu, sama katanya itu. Tapi dalam bahasa Arab itu dalika untuk satu benda yang ditunjuk. Tapi kalau ulaika banyak benda. Nah, dan anna ini sesungguhnya, artinya sesungguhnya. Nah, kita maju lagi, hum itu apa? Hum itu adalah mereka. Kalau kita mengenal aku
aku, kamu, dia. Nah, seperti itu. Kalau mereka itu kan dia tapi banyak, seperti itu. Jadi kata kerja, kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang pertama itu apa? Aku. Kata ganti orang kedua, kamu. Kata ganti orang ketiga, dia. Nah, dia itu sama aja dengan mereka, tapi dianya itu banyak. Yang terakhir, mabahusun. Nah, Ustaz tidak jelaskan ini, hanya jelaskan artinya karena ini butuh pendalaman untuk bahasa Arab yang lebih, kalian belum saatnya. Artinya aja ya langsung dibangkitkan. Nah, dibangkitkan. Jadi dari sepenggal kata ini kita dapat sekali kaidah bahasa Arab yang banyak. Ada kata tanya, ada kata peniadaan, ada kata kerja, ada kata tunjuk. Nah, itulah kata tunjuk. Nah, itu dalam bahasa Arab namanya isim isyarah, kata tunjuk. Dan ada anak, ada mabahusun. Nah, itu ya. Jadi kita sudah mengetahui kosakata atau bahasa Arab yang terkandung dalam sepenggal ayat ini. Subhanallah, Allah menciptakannya. Bahasa Arab sungguh luar biasa. Dari sepenggal kata ini kita mendapatkan banyak hikmah. Nah, selanjutnya mungkin itu saja untuk hari ini. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan, maksud Ustadz lain hari. Jadi silahkan nanti dipelajari lagi video ini biar bisa mempertajam analisis kalian untuk mempelajari ayat Quran dan bahasa Arab. Insya Allah itu dari Ustadz. Kalau ada lebihnya itu dari Allah, kalau ada poin dari Ustadz. Mari kita tutup bersama-sama dengan hamdalah dan istighfar lalu doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.